والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'amihi al-'azima allati la tu'ad wa la tuhsa. Wa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana minal muwahhidin al-muttaqin al-muttabi'in li rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Baik, setelah beliau menyebutkan 4 hal yang wajib untuk dipelajari, yaitu berilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah beramal, yang ketiga berdakwah, yang keempat adalah bersabar. Dan beliau sebutkan dalilnya yaitu di dalam surat Al-Asr. Di dalam surat Al-Asr Allah Ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal saleh, wa tawasau bil haqq, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kesabaran. Baik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, qauluhu, ucapan beliau, wad dalilu, dan dalil. Dalil apa maksudnya? Ai, kata beliau, ala hadhil maratibi al-arba'i, yaitu dalil yang menunjukkan tingkatan yang 4 ini. Dalilnya qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, wal asr, demi al-asr, yaitu demi masa. Aqsamallahu azza wa jalla fi hadhihi surati bil asri, Allah azza wa jalla bersumpah di dalam surat ini dengan masa. Alladzi huwa ad-dahru, yang mana al-asr itu adalah ad-dahru, yaitu masa. Jadi al-asr itu adalah ad-dahru, yang artinya dalam bahasa kita itu masa. Wa huwa mahallul hawadithi min khairin wa syarrin, dan masa itu adalah tempat kejadian-kejadian berupa kebaikan dan juga kejelekan. Fa'aqsamallahu azza wa jalla bihi ala annal insana, maka Allah azza wa jalla bersumpah dengannya bahwa manusia ini, kullal insani, seluruh manusia, fi khusrin, berada dalam kerugian, illa, kecuali manittasafa bihadhihi sifatil arba'i, kecuali orang yang bersifat dengan sifat yang 4 ini. Jadi di dalam ayat ini tidak ada di awalnya tidak ada pengecualian, disebutkan seluruhnya. Bahwasanya seluruh manusia ini berada dalam kerugian. Akan tetapi kemudian Allah sebutkan pengecualian.
yang mana manusia yang tidak merugi Allah kecualikan dengan orang-orang yang memiliki 4 sifat yang Allah sebutkan tersebut, yaitu al-iman, beriman, wal amalis salihi, dan beramal saleh, wat tawasi bil haqqi, saling berwasiat dengan kebenaran, wat tawasi bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Ya. Jadi manusia ini seluruhnya dalam kerugian kecuali yang memiliki 4 sifat ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua beramal saleh, yang ketiga saling berwasiat dengan kebenaran, yang keempat adalah saling berwasiat dengan kesabaran. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, jihadun nafsi arba'u maratiba. Jihad, ya, melawan diri sendiri atau jihad terhadap hawa nafsu itu ada 4 tingkatan. Ihdahuma, yang pertama, ayyujahidaha, yaitu dia berjihad melawan dirinya atau melawan hawa nafsunya, ala ta'allumil huda, untuk mempelajari petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang hak, alladzi la falaha laha, yang tidak ada keberuntungan, wala sa'adata, dan juga tidak ada kebahagiaan, fi ma'asyiha, dalam kehidupannya, wa ma'adiha, dan juga di akhiratnya, illa bihi, ya, kecuali dengannya. Jadi ini yang pertama, ya, dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk mempelajari petunjuk, mempelajari agama yang mana tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberuntungan baik dalam kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat kecuali dengannya, dengan petunjuk dan dengan agama yang hak. Kemudian ats-tsaniyatu, yang kedua, ayyujahidaha 'alal 'amali bihi ba'da ilmihi. Dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk beramal setelah dia mengilmuinya. Ya. Kemudian ats-tsalitsatu, yang ketiga, ayyujahidaha 'ala da'wati ilaih. Dia berjihad melawan hawa nafsunya untuk berdakwah kepadanya, berdakwah kepada petunjuk, berdakwah kepada agama yang hak, wa ta'limihi, dan mengajarkannya, man la ya'lamuhu, dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, ayyujahidaha 'ala sabri ala masyaqid da'wah ila Allah. Dia berjihad melawan hawa nafsunya, melawan dirinya untuk bersabar di atas kesulitan dakwah kepada Allah, wa adzal khalqi, dan juga bersabar atas gangguan makhluk, wa yatahammalu, dan juga dia memikul dzalika kullahu lillah, dan dia memikul hal tersebut seluruhnya karena Allah Azza wa Jalla. Fa idza istakmala hadhil maratib al-arba'a, maka apabila dia telah menyempurnakan 4 tingkatan ini, sara minar rabbaniyin, maka jadilah dia itu termasuk dari rabbaniyin. Ya, jadi yang pertama kata beliau al-Imam Ibnul Qayyim berjihad untuk kemudian mempelajari petunjuk, mempelajari agama yang hak. Kemudian yang kedua selanjutnya adalah berjihad untuk beramal, ya, setelah mengilmuinya, beramal dengan petunjuk tersebut, beramal dengan agama yang hak setelah dia mengilmuinya. Kemudian tingkatan yang ketiga, dia berjihad untuk berdakwah dan mengajarkan petunjuk serta agama yang hak itu kepada orang yang tidak mengetahuinya. Kemudian
Yang keempat, dia berjihad untuk bersabar atas kesulitan dakwah, bersabar atas gangguan makhluk yang dia dapatkan ketika berdakwah, dan dia memikul seluruhnya hal tersebut karena Allah Azza wa Jalla. Maka ketika 4 hal ini ada pada seseorang, maka dia akan termasuk kepada golongan orang yang rabbaniyin. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati bil asri. Allah azza wa jalla, fa di situ fa sababiyah, bukan fa sababiyah, fa istinafiyah. Fa istinafiyah. Jadi fa untuk memulai apa? Kalimat baru. Ya, ada fa istinafiyah, ada waw istinafiyah, yang itu adalah menunjukkan memulai kalimat baru. Fallahu azza wa jalla aqsama fi hadhihi surati. Allah azza wa jalla bersumpah di dalam surat ini bil asri, dengan al-asr, dengan masa. Ala anna kulla insanin fahuwa fi khaybatin wa khusrin. Allah bersumpah bahwasanya seluruh manusia, ya, maka dia berada dalam kebinasaan dan kerugian. Mahma kathura maluhu wa waladuhu. Bagaimanapun banyak hartanya dan anaknya. Wa azuma qadruhu wa syarabuhu. Bagaimanapun tingginya kedudukan dia dan kemuliaannya, maka dia berada dalam kebinasaan dan kerugian. Illa kecuali man jama'a hadhil awsafa al-arba'ata. Kecuali orang yang mengumpulkan 4 sifat ini. Ahaduha, yang pertama al-imanu. Yang pertama adalah iman. Wa yashmalu kullama yuqarribu ila Allah Ta'ala min i'tiqadin sahihin wa ilmin nafi'in. Dan iman itu mencakup seluruh hal yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala, baik berupa keyakinan yang sahih dan juga ilmu yang bermanfaat. Ats-tsani, yang kedua, al-amalus salihu, beramal saleh. Wa huwa kullu qaulin aw fi'lin. Dan amal saleh itu adalah setiap ucapan ataupun perbuatan yuqarribu ilallahi, yang mendekatkan kepada Allah, bi ayyakuna fa'iluhu lillahi mukhlisan, yaitu di mana pelakunya itu ikhlas kepada Allah, wali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam muttabi'an, dan dia itu mengikut atau ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dimaksud dengan amal soleh, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang mendekatkan kepada Allah, yang dia ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ats-tsalitsu, yang ketiga, at-tawasi bil haqqi, yaitu saling berwasiat dengan kebenaran. Wa huwa, yaitu at-tawasi ala fi'lil khairi wal hathi alaihi wat targhibi fihi. Saling berwasiat dengan kebenaran adalah saling berwasiat, ya, untuk melakukan kebaikan, untuk memotivasi di atas kebaikan tersebut, ya, dan juga untuk saling memberikan anjuran di dalam kebaikan tersebut. Ar-rabi'u, yang keempat, at-tawasi bis sabri, yaitu saling berwasiat dengan kesabaran, bi an yusiya ba'duhum ba'dha, yaitu dengan sebagian mereka berwasiat kepada sebagian yang lain, bis sabri, untuk bersabar, ala fi'li awamirillahi ta'ala,
bersabar di atas melakukan perintah-perintah Allah Ta'ala, wa tarki maharimillah, bersabar meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, wa tahammuli aqdarillah, dan bersabar memikul atau menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, wattawasi bil haqqi wattawasi bis sabri, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran, yatadammanani al-amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari. Itu mengandung perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Jadi berwasiat dengan kebenaran, berwasiat dengan kesabaran itu mengandung perintah kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Jadi mengandung amar ma'ruf nahi munkar. Alladzaini bihima qiwamul ummati, yang dengan keduanya dengan amar ma'ruf nahi munkar lurusnya umat, wasalahuha, dan baiknya umat, wa nasruha, dan dengan keduanya lah umat ini ditolong, wa husulu asyarafi wal fadilati, dan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan laha bagi umat ini. Jadi dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka umat ini akan menjadi umat yang lurus, umat ini akan menjadi umat yang baik, umat ini adalah umat yang akan mendapatkan pertolongan dan akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintah kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Naam. Barakallahu bikum, semoga bisa dipahami. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على